Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas C jurusan Psikologi Islam UIN Imam Bonjol Padang akan membahas mengenai materi belajar, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Reza Fahmi SOS MA. Di mana anggotanya yaitu adalah Dwi Safira, Anissa Putri, Ferry Martondi, Mela Pertiwi, Nurul Husna. Nah, bagaimana penelitian awal yang mendasari teori belajar? Mari kita simak video selanjutnya. Memahami dan menjelaskan penelitian-penelitian awal yang mendasari teori-teori belajar. Proses belajar adalah proses yang di dalamnya terdapat kaitan interaksi antara pengajar, guru, dengan penerima ajaran atau murid. Dan adanya komunikasi timbal balik baik secara sadar ataupun secara bawah sadar. Rustam 2001.2461. Proses belajar yang dikemukakan oleh Wynne-Key 1991.2200 yaitu suatu aktivitas psikis atau mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang mempengaruhi perubahan pengetahuan, perubahan pemahaman, perubahan keterampilan, dan nilai sikap. Adapun contoh penelitian awal belajar yang ditemukakan oleh Pavlov. Teori ini berdasarkan penelitian Pavlov pada awal 1900-an yang melakukan penelitian terhadap cara tubuh merangsang makanan yang ia percobakan pada seekor anjing. Di mana setiap Pavlov ingin memberi makanan pada anjing, Pavlov selalu membunyikan lonceng. Hingga suatu ketika, Pavlov membunyikan lonceng. Anjing tersebut sudah mondar-mandir dan sudah berliur. Pavlov menyadari anjing tersebut mengeluarkan air liur sebagai respon yang berkaitan dengan makanan. Hingga Pavlov mengamati tingkah laku anjing yang mengandung komponen yang dipelajari dan tidak dipelajari. Yang faktanya bahwa beberapa stimulus menghasilkan respon secara otomatis, bawah sadar atau refleks. Kings 2016. Adapun contoh lain dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita sering mendengar penjual es krim Walls yang selalu menjualkan dagangannya dengan gerobak Walls dan membunyikan nada yang khas. Awalnya, ini kita anggap adalah hal yang biasa. Namun, dengan seringkali kita lihat dan kita dengar, pada suatu ketika apabila kita mendengar nada yang khas dari Walls tanpa kita melihat gerobaknya, tanpa sadar kita akan menelan air liur, apalagi dalam cuaca yang panas atau cuaca yang cerah. Baik, sekarang kita masuk ke pengertian belajar. Apa sih sebenarnya makna belajar itu? Dalam perspektif psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar juga berarti suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut perspektif Islam, makna belajar bukan hanya sekedar upaya perubahan perilaku. Konsep belajar dalam Islam merupakan konsep belajar yang ideal, karena sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tujuan belajar dalam Islam bukanlah mencari rejeki di dunia ini semata, tetapi untuk sampai kepada hakikat, memperkuat akhlak, artinya mencari atau mencapai ilmu yang sebenarnya dan akhlak yang sempurna. Pengertian belajar menurut para ahli. Ada banyak ahli-ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian belajar tersebut. Di antaranya adalah menurut Hamalik 1992, belajar mengandung pengertian terjadinya perubahan dari persepsi dan perilaku, termasuk juga perbaikan perilaku. Misalnya, pemuasan kebutuhan masyarakat dan pribadi secara lebih lengkap. Menurut Hilgard dan Brouwer dalam Hamalik 1992 menyatakan bahwa
Belajar adalah perubahan dalam perbuatan melalui aktivitas, praktik, dan Sedangkan menurut Sardiman 1990 menyatakan bahwa belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan seperti dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Menurut Barlow 1996 menyatakan bahwa belajar adalah a process of progressive behavior adaptation, proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Di dalam Dictionary of Psychology disebutkan bahwa belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dihasilkan ciri-ciri belajar sebagai berikut. Pertama, belajar menyebabkan perubahan pada aspek-aspek kepribadian yang berfungsi terus-menerus, yang berpengaruh pada proses belajar selanjutnya. Kedua, belajar hanya terjadi melalui pengalaman yang bersifat individual. Ketiga, belajar merupakan kegiatan yang bertujuan, yaitu arah yang ingin dicapai melalui proses belajar. Keempat, belajar menghasilkan perubahan yang menyeluruh, melibatkan keseluruhan tingkah laku secara integral. Kelima, belajar adalah proses interaksi. Keenam, belajar berlangsung dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks. Ketujuh, belajar adalah membentuk inklusivitas sosial dan genre sebagai konstruksi sosial di masyarakat. Dampak perilaku belajar. Belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respons
wabarakatuh.